God that lovely is healed. Okay, now we are in England, Tante Audrey. We are not in Indonesia, in England ya. England itu di dekatnya di Kupang. Oke, shalom anak-anak, apa kabar? Oke, anak-anak boleh jabatan tangan satu dengan yang lain minimal kepada semua orang yang hadir ya. Minimal sama semua orang yang hadir. Kita nyanyi kuat-kuat yang terkuat. Katakan kuat ya, gitu ya. Katakan kuat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita katakan kuat, kuat. Kita katakan kuat. Oke, kuat. Share, kuat ya. Oke. Oke, sudah semua? Oke, thank you. Kita nyanyi kuat-kuat yang terkuat. Nanti ada persembahan lagu dari guru kelas Barto, kemudian ada kesaksian-kesaksian ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan. Yesus yang terkuat. Amin. Ada yang mau bersaksi buat Tuhan? Oke, silakan. Ya, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Ini bagaimana Tuhan itu mencelupkan hati saya gitu ya. Mungkin 2 minggu lalu ya, 2 minggu apa minggu lalu saya lupa. Waktu itu kita doa gitu ya. Waktu doa itu di tempat saya, persekutuan saya itu kita ada doa gitu ya untuk yang tim intinya gitu ya. Tapi waktu itu hari itu saya nggak bisa doa. Untuk saya ini mikir terus karena dari pagi itu sudah banyak runtutan hal-hal masalah gitu ya. Jadi untuk saya ini mikir Tuhan, ya apa caranya aku dipimpin roh gitu ya. Kok kayaknya aku ini banyak kali nggak dipimpin roh gitu ya. Terus saya itu mikir yang lain doa itu, tapi untuk saya itu ya sama doa sambil muter gitu. Tetapi pada waktu itu Tuhan itu bicara lewat satu orang setelah kita
berdoa gitu ya. Waktu itu kan saya didoakan juga sama mereka, terus dia itu cerita gini, aku ini diberkati. Waktu itu aku ini kepingin tas kecil. Dia bilang ini kesaksiannya orang itu ya, salah satu pendoa. Aku ini kepingin tas kecil, tetapi orang ini tanya gitu, dia nggak sebutkan nama ya. Orang ini tanya, berapa ukuran kakimu? Ya sudah, saya bilang sama Tuhan, ya wes Tuhan, wong mau dibeli sepatu, aku ini pengen tas kecil. Nah, terus ternyata waktu saya bawa oleh-oleh buat teman-teman saya yang di tempat doa, dia dikasih tas gitu ya. Terus dia tuh bilang, wah Tuhan, kamu ini luar biasa ya. Aku ini pengen tas kecil, aku ini bisa dapat tas. Padahal sudah ditanya itu ukuran sepatu. Nah, dia itu kesaksian gitu. Tetapi Tuhan itu luar biasa ya. Sekali ngelempar, dia diberkati, saya juga diberkati. Saya yang tadi ini mikir gini, Tuhan dipimpin roh itu kok kayak apa ya? Kok ya apa caranya dipimpin roh gitu ya? Dan itu lewat kesaksiannya orang itu. Saya tuh bilang gini, aduh, aku nih waktu belikan kamu oleh-oleh, aku itu kan gini, Tuhan, apa ya yang dikasihkan ke orang-orang ini ya? Saya tuh memang sudah berdoa, tetapi saya tuh waktu beli tas itu saya tuh genton gitu ya. Tapi itu sudah hari terakhir saya itu mau pulang gitu loh. Terus saya mau balik ke tempatnya karena yang lain tak belikan sandal semua, kecuali dia tak belikan tas. Saya tuh genton, terus saya tuh gini, aku mau balik lagi, mau tak ganti jadi sandal gitu ya. Terus saya tuh mikir, nanti orang ini mikir kok dia tok yang dikasih tas, sedangkan yang lain dikasih sandal gitu. Tapi ternyata Tuhan itu menjawab doanya dia karena dia itu pengen tas. Nah, saya itu waktu berdoa, Tuhan itu ternyata sudah arahkan untuk saya itu beli tas, bukan beli sandal gitu ya. Ternyata terus saya mikir gini, Tuhan ampun ya Tuhan ya, aku ini sudah doa. Saya nih ngajari anak sekolah minggu saya, kalau kamu doa, kamu percaya Tuhan itu Tuhan yang menjawab ya. Tapi saya sendiri yang jadi gurunya itu gak sadar ya. Saya sendiri gak percaya waktu saya doa, Tuhan itu sudah belokkan, tetapi saya gak percaya, saya masih mikir yang sesuai pikiran saya. Waktu saya dengar kesaksiannya dia, aku tuh mau ingin tas, dan dia tuh bersyukur karena Tuhan tuh masih di atas gitu ya. Nah, tapi di sisi lain saya belajar, Tuhan ternyata dipimpin roh itu sangat normal, sangat natural gitu ya. Kita pikir ini seperti kita mau jalan kayak gini, tapi ternyata itu tuh kalau kita itu percayalah, ketika kita itu berdoa, kita minta dipimpin Tuhan, percayalah bahwa kehidupan kita itu pasti dituntun sama Roh Kudus kayak gitu ya. Bahkan dalam hal-hal kecil ini loh, perkara sepele, cuman beli oleh-oleh ya. Tetapi percayalah, kita itu pasti dituntun sama Roh Kudus ketika kita itu menyerahkan sama Tuhan untuk kita minta dipimpin. Mungkin kita kerasa kadang-kadang Tuhan gak salah gini. Tapi ternyata itu Tuhan itu tuntun seperti itu ya. Dan itu saya belajar dan saya bersyukur, Tuhan waktu itu otakku ini kacau. Tuhan ya apa Tuhan, aku ini pengen dipimpin roh, tapi kok rasanya aku ini salah gitu ya. Kita merasa itu salah, mungkin kita merasa itu salah, tetapi kalau kita berdoa sama Tuhan, kita itu tidak salah. Jangan takut salah, jangan takut menjadi salah. Karena kalau kita sudah berdoa, kita percaya walaupun apa yang kelihatannya salah di mata kita, itu Tuhan arahkan. Karena kita sudah minta supaya hidup kita dipimpin roh. Ya, itu sekian kesaksian dari saya ya.